Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'du. Saudaraku rahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran berikutnya masih dalam kitab Sirah Nabawiyah. Kita masuk ke bab, yaitu ke bab selanjutnya yang saya beri judul Baiat Aqobah kedua. Nah, baiat ke pertama itu baiat Aqobah yang pertama sudah kita lalui ya, di antaranya duta Islam pertama di Madinah, kesuksesan yang mengesankan ya, para dakwah leader-leadernya Nabi kita Muhammad SAW ya, sehingga banyak para sahabat dari calon-calon atau cikal bakalnya dari orang-orang di Yathrib atau Madinah ya, dari suku Khazraj, dari suku Aus juga ada ya. Itu ada beberapa sahabat ya, cukup banyak ya, dan itu semua orang-orang yang orang-orang yang cerdas ya di situ. Ya, mereka sudah berbaiat semua. Sekarang kita masuk ke baiat Aqobah kedua di Al-Kubra ya. Di baiat Kubra namanya. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian. Nah, ini jelang-jelang Nabi hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Tepatnya di bulan Juni tahun 622 Masehi, datanglah sebanyak lebih dari 70 orang kaum muslimin ya, 70 orang kaum muslimin yang dari Madinah ya, untuk menunaikan manasik haji, menunaikan manasik haji. Mereka datang bersama rombongan para jemaah haji dari kaum mereka yang masih musyrik. Kaum muslimin tersebut saling bertanya di antara mereka saat mereka masih berada di Yathrib atau sedang dalam perjalanan, sehingga pada mereka harus membiarkan Rasulullah SAW berkeliling dan diusir di lereng-lereng bukit dalam keadaan ketakutan ya. Jadi Rasulullah masih mengalami kesulitan ya gitu, karena yang mau pergi haji juga bukan hanya orang muslim, orang musyrik juga ada gitu, jadi campur ya. Itu di zaman jahiliyah dulu ya, zaman perjuangan istilahnya gitu ya. Tatkala tiba-tiba di Mekah ya, terjadilah kontak rahasia antara mereka dan Rasulullah SAW yang menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk berkumpul pada pertengahan hari-hari tasyrik ya, di celah yang terletak di sisi Aqobah ya, lempar jumroh ya situ, di daerah Mekah juga ya. masih wilayah Mekah. Ya. Mereka berkumpul ya di hari-hari tasyrik di celah-celah yang terletak di sisi Aqobah, tempat di mana terdapat Al-Jumrah Al-Ula di Mina ya.
Kemudian pertemuan tersebut akan dilaksanakan dalam suasana yang sangat rahasia di tengah kegelapan malam. Jadi bersembunyi-sembunyi ya, mereka bertemu dengan Rasulullah. Saudara rahmati Allah, ya. Kita biarkan salah seorang pemimpin kaum Ansor ya menceritakan sendiri secara spesifik pertemuan historis tersebut yang telah merubah rotasi hari-hari kepada perseteruan antara berhalaisme ya, berhala-berhala ya, dengan atau paganisme ya, dan Islam ya. Dia adalah Ka'ab bin Malik Al-Ansori radhiyallahu anhu ya. Dia bertutur, demikian kami berangkat untuk melaksanakan manasik haji dan sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah ya. Pada pertengahan hari-hari tasyrik ya, kami dijanjikan bertemu pada malam harinya. Sementara itu hadir bersama kami Abdullah bin Amir bin Haram ya, Abdullah bin Amir bin Haram, salah seorang dari pimpinan dan orang-orang terpandang tersebut ya. Salah seorang pemimpin ya dari orang-orang yang terpandang dari kalangan kami. Kami mengajaknya bersama ya. Dalam hal ini untuk sementara kami merahasiakan urusan ini dari kaum musyrikin yang berada dalam rombongan kami. Ya, jadi orang musyrikin nggak tahu ini ya kalau mereka ada pertemuan rahasia bersama kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Amir bin Haram tadi ya dengan sahabat-sahabat yang lainnya yaitu Ka'ab bin Malik. Lalu kami berbicara kepadanya dan berkata, wahai Abu Jabir, sesungguhnya engkau ini adalah salah seorang pemimpin kami dan orang terpandang di antara kami. Kami tidak suka dengan keadaanmu saat ini yang akan menyebabkanmu menjadi kayu bakar api neraka kelak. Kemudian kami mengajaknya untuk memeluk Islam dan memberitahukannya perihal perjanjian kami untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di Aqabah ya pertemuannya tersebut. Lalu dia masuk Islam dan menghadiri baiat Aqabah bersama kami serta terpilih sebagai salah seorang pemimpinnya. Ya. Abu Jabir ya. Kemudian Ka'ab bin Malik tadi melanjutkan ceritanya. Lalu kami tidur pada malam itu bersama kaum kami di perkemahan kami hingga ketika sudah mencapai sepertiga malam kami meninggalkan perkemahan kami menuju tempat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ya, tentunya dengan sembunyi-sembunyi ya, mereka dengan sembunyi-sembunyi dan mengendap-endap tentunya ya, bagaikan burung di padang pasir. Akhirnya kami berkumpul di celah-celah dekat Aqabah ya. Di situ dijelaskan jumlah kami adalah 73 kurang lebih laki-laki dan 2 orang perempuan, yaitu Nasibah binti Ka'ab. Jadi ada 2 orang perempuan ya, namanya Nasibah binti Ka'ab atau Ummu Umar ya, Ummu Amar bukan Ummu Umar, Ummu Amar dari kabilah Bani Mazin. Nah, ya kan? Bin An-Najjar dan Asma binti Amr atau Ummu Mani dari Bani Salama. Jadi 2 orang perempuan ya, 71 laki-laki. Kami berkumpul di celah-celah itu menunggu kedatangan Rasulullah SAW hingga akhirnya beliau datang bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang ketika itu masih memeluk agama kaumnya, akan tetapi ingin menghadiri urusan keponakannya ya. Jadi Abbas masih memeluk agamanya Abu Thalib ya. Gitu, belum masuk Islam dia. Dan meyakinkan atau meyakini kondisinya
dalam pertemuan itu dialah yang pertama kali bicara, ya. Jadi mereka, ya, akhirnya bertemu dengan Rasulullah di Aqabah tersebut, ya, untuk dibaiat, artinya untuk berikrar, berjanji menolong Islam dan menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam. Gitu, ya. Kurang lebih ada 73 orang dan ya, dua orang wanita, ya, itu ya pertemuan sembunyi-sembunyi pada saat haji, mau ya pada saat haji lah, ya, istilahnya bertemu di Aqabah, dia di Mina, ya, tepatnya itu. Sekarang masuk ke bab berikutnya, yaitu permulaan dialog dan penjelasan Al-Abbas akan dampak serius darinya. Nah, ini Abbas tadinya kan masih memeluk agamanya Abu Thalib, ya, bapaknya. Setelah peserta pertemuan telah lengkap, dimulailah dialog untuk mengesahkan perjanjian persekutuan religi dan militer. Orang pertama yang berbicara adalah Al-Abbas. Nah, tadi Al-Abbas kan mendampingi itu. Dialah yang pertama kali yang berbicara, ya. Al-Abbas bin Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, ya. Ini anak Abu Thalib yang bungsu, ya, itu. Yang paling terakhir. Sedangkan bapaknya Nabi namanya Abdullah, yang kelima kalau nggak salah, gitu kan. Ini yang ke-10, si Abbas radhiyallahu anhu ini, ya. Dia berbicara untuk menjelaskan kepada mereka secara gamblang akan dampak serius yang akan mereka pikul di pundak mereka sebagai buah dari persekutuan tersebut. Nah, dia mengatakan seperti itu, ya kan. Kemudian Al-Abbas berkata, wahai kaum Khazraj, ya, orang-orang Arab menamakan kaum Ansor sebagai Khazraj. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan sih kaum Ansor, ya, karena orang-orang Madinah. Baik dari kalangan Khazraj maupun dari kalangan Aus, ya. Ada dua kabilah, ya. Sesungguhnya Muhammad bagian dari kami, sebagaimana yang kalian ketahui, dan sungguh kami telah melindunginya dari ancaman kaum kami yang satu pandangan dengan kami. Dia sangat terhormat di tengah kaumnya dan terlindungi di negerinya. Akan tetapi dia lebih memilih untuk bergabung dengan kalian. Ya, padahal Rasul ini menurut Abbas dia juga dihormatin di Mekah, ya, di Mekah dihormatin dan di kalangan kaumnya, gitu kan. Nah, dibandingkan kaum Ansor, itu kaum Muhajirin, ya. Kalian, ya, dan, ya, Abbas mengatakan dia lebih memilih untuk bergabung dengan kalian, maksudnya dengan kaum Ansor, ya, kaum Ansor di kaum Khazraj, yang dikenal dengan suku Khazraj, dan juga ada suku Aus, ya, gitu. Padahal dia dihormati juga di Mekah. Beliau juga ingin pindah ke negeri kalian, maksudnya Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian yakin bahwa kalian dapat memenuhi apa yang kalian tawarkan kepadanya dan dapat melindunginya dari orang-orang yang menentangnya, maka itu adalah hak kalian. Ya. Kemudian tentu saja ada risikonya yang harus ditanggung. Namun jika kalian justru akan menyerahkan dirinya dan menghinakannya setelah kalian membawanya serta ke negeri kalian, maka dari sekarang tinggalkanlah dia. Jadi berjanji dulu, bayat itu kan berjanji, ya. Itu. Maka tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya dia dalam keadaan terhormat di tengah kaumnya dan terlindungi di dalam negerinya. Itu kata pamannya Al-Abbas, ya, menjelaskan kepada kaum Ansor. Ya, kata beliau radhiyallahu anhu, kalau kalian memang
mau melindungi dia, mau mengajak dia, mau ngambil dia, kamu benar-benar harus melindungi dia. Jangan kamu malah serahkan kepada orang-orang yang tidak menyukai dia. Karena kalau kamu tidak bisa melindungi dia, nah dia tidak akan ke sana, dia tetap di Mekah, karena orang Mekah siap melindungi dia, siap melindungi Nabi Muhammad, siap menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya pidatonya Al-Abbas ini ya. Padahal dia lebih kecil dibandingkan Muhammad gitu. Selanjutnya saudara yang dirahmati Allah, Ka'ab berkata lagi, lalu kami berkata kepadanya, kami telah mendengar apa yang telah engkau utarakan, maka berbicaralah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah sumpah setia dari kami, kata Ka'ab ya, orang-orang dari Hujurat ini, untuk dirimu dan Robmu sesukamu ya. Jawaban ini menunjukkan sikap tegas mereka ya, kaum Ansor ya, atau suku Hujurat tadi dan Aus, yang telah memiliki tekad bulat, keberanian, iman dan keikhlasan di dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini, sekaligus dampak-dampaknya yang serius. Masya Allah ya, luar biasa ya. Dan mereka tuh kalau berjanji tepat. Nah, benar-benar melindungi Nabi, menjaga Nabi dia gitu. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Kemudian selesailah pembaiatan tersebut ya, setelah Nabi memberikan penjelasan ya gitu. Saudara yang dirahmati Allah ya. Tentunya poin-poin baiat tersebut ya, Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Jabir secara rinci. Kemudian Jabir berkata, kami berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, untuk hal apa kami membaiatmu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, untuk mendengarkan dan taat atau loyal, baik di dalam kondisi semangat maupun malas. Ya. Harus loyal ya, dalam kondisi apapun, kondisi malas, kondisi semangat, tetap harus loyal. Itu yang pertama ya, poin-poinnya ya, yang Rasulullah SAW bicarakan. Kedua, untuk berinfak di dalam masa sulit maupun mudah. Nah, jadi kita perjanjiannya berinfak dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan susah. Gitu. Istilah zaman sekarang tuh kalau sedekah baik susah maupun senang tetap sedekah terus, nggak berhenti. Gitu. Ya. Bahkan seandainya pun susah pun tetap semangat bersedekah walaupun cuman sedikit gitu. Ya, poin yang ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar ya, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Ya. Poin yang keempat, untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa mempedulikan celaan orang selama dilakukan di jalan Allah. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu kesel, tidak perlu benci ya, selagi kita menegakkan kebenaran walaupun orang mencela, orang memaki, karena Nabi sudah mengalami seperti itu ya, karena kita tahu berada dalam kebenaran, udah jalan aja terus. Sama seperti sekarang kita berdakwah yang benar, jangan ngarang, jangan retorika, jangan membuat-buat gitu. Ya, itu bayatnya yang keempat. Yang kelima, untuk membelaku manakala aku datang kepada kalian dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri. Ya, seperti kalian melindungi diri sendiri, istri-istri dan anak-anak kalian. Melebihi itu semuanya, gitu loh. Itulah janji setia atau poin-poin baiat dari Rasulullah terhadap kaum Ansor tersebut ya, yang pada saat dia mau berhaji. Jika hal ini kalian lakukan, maka surgalah sebagai imbalan bagi kalian. Ini hadisnya riwayat Ahmad ya, dengan sanad yang hasan. Ada di bab 3 halaman 322. Kemudian Al-Baihaqi juga meriwayatkan di dalam As-Sunan Al-Kubra bab 9 halaman 9, dan disahihkan oleh
Al-Hakim dan Ibnu Hibban, Ibnu Ishaq juga meriwayatkan teks yang mirip dengan ini dari Ubadah bin Samit, ya, bin As-Samit. Namun dalam meriwayatkannya terdapat poin tambahan, yaitu bahwa kami tidak akan merebut urusan yang sudah dilimpahkan kepada ahlinya. Ini ada dalam kitab Ibnu Hisham, ya, halaman 454. Itu diantara poin-poinnya, ya. Jadi poin baiatnya atau perjanjiannya yang termaktub di perjanjian tersebut, ya. Di dalam riwayat Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, hanya poin terakhir di atas saja yang ada di sana disebutkan, ya. Poin terakhir itu yang untuk membela dengan apapun yang terjadi, ya, melebihi daripada pembelaannya terhadap dirinya sendiri maupun istri dan anak-anaknya. Itu dalam riwayat Ka'ab, ya. Ka'ab berkata lagi, lalu Rasulullah SAW berbicara seraya membacakan ayat Al-Quran, kemudian berdoa kepada Allah dan mendorong mereka untuk masuk Islam. Karena ada sebagian yang nggak masuk Islam, belum Islam, ya. Kemudian bersabda, aku membaiat kalian untuk melindungi sebagian kalian, melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Lalu Al-Bara' bin Ma'rur memegang tangan beliau seraya berkata, nah, ya kan? Jadi baiat itu ya jabatan tangan, ya. Kalau sama wanita ya tidak, dia kan. Ya, demi zat yang telah mengutusmu, sebagaimana kami melindungi jiwa dan istri-istri kami, baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah ahli strategi, ya, dalam berperang dan ahli dalam membuat senjata. Kami warisi hal tersebut secara turun-temurun dari leluhur kami. Ya. Kemudian, ya, Ka'ab berkata lagi pada saat Al-Bara' berbicara pada Rasulullah. Tadi itu kan janjinya Al-Bara', ya. Al-Bara' bin Ma'rur itu, ya. Tiba-tiba Abu Al-Haisman atau Abu Al-Haisam, ya, bin At-Tihan menyela pembicaraan tersebut. Wahai Rasulullah, sesungguhnya terdapat tali persekutuan antara kami dan orang-orang Yahudi, dan kami akan memutusnya. Apakah kiranya bila kami lakukan hal itu dan kelak Allah memberimu kemenangan, engkau akan kembali lagi ke keharibaan kaummu dan meninggalkan kami? Nah, itu si tadi, ya, Haisam bin Lihat, dia menyela pembicaraannya Ka'ab tadi, ya, pada saat Al-Bara' berbicara kepada Rasulullah. Tuh. Masih khawatir nih dia, karena dia ada persekutuan dengan Yahudi. Apakah setelah nanti menang kita akan ditinggalkan? Loh, dia seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW pun tersenyum, ya. Kemudian bersabda, bahkan darah kalian adalah darahku, kata Nabi SAW, untuk lebih meyakinkan, ya, gitu. Kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang-orang yang kalian perangi dan mengadakan perdamaian dengan orang-orang yang kalian adakan perdamaian dengannya. Ya, sehingga mereka berbaiat lebih yakin lagi, karena Nabi juga merasa bahwa kalian adalah diriku adalah kalian. Luar biasa, ya. Gitu. Jadi jangan takut ditinggalin, istilah kasarnya seperti itu. Ya. Ya, setelah terjadi pembicaraan itu, ya, kemudian di dalam tahap berikutnya ditegaskan lagi, ya, akan dampak serius dari baiat yang barusan dilakukan itu, ya. Setelah pembahasan tentang syarat-syarat baiat selesai dan mereka bersepakat untuk segera melangsungkannya,
berdirilah dua orang laki-laki dari angkatan pertama yang masuk Islam pada 2 musim lalu, yaitu di tahun ke-11 dan tahun ke-12 Hijriah, ya, kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya berdiri lalu disusul oleh yang seorang lagi untuk mempertegas kepada para hadirin akan dampak serius dari resiko yang harus ditimpanya atau yang harus dipikulnya, sehingga mereka tidak hanya sekedar membaiat kecuali setelah benar-benar mengetahui secara jelas hakikatnya. Demikian pula keduanya ingin mengetahui dan memastikan seberapa jauh kesiapan para hadirin untuk berkorban. Luar biasa nih sahabat ya. Dibilang ini yang sudah baiat pertama ya, baiat akobah pertama. Ada beberapa itu. Ini cuma 2 orang yang dijelaskan, dia menekankan kepada orang yang baru berbaiat, kalian tahu nggak resikonya? Resikonya ini serius, nyawa taruhannya. Gitu. Dan tidak cuma diucapkan saja, harus dipraktekkan, harus dibuktikan. Ya. Jadi makin mantap lah ya para sahabat tersebut, karena sahabat sendiri yang sudah bergabung atau berbaiat terlebih dahulu, dia mengatakan seperti itu. Jadi tidak cuma berbaiat, harus dibuktikan. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, tatkala mereka berkumpul untuk berbaiat, berkatalah Al-Abbas bin Ubadah bin Nadah, ya, ini Abbas yang lain ya. Apakah kalian mengetahui untuk apa kalian berbaiat terhadap orang ini, yakni Nabi Muhammad SAW? Ditanya lagi. Ini nggak mudah, ya, gitu. Sehingga mereka benar-benar yakin. Nabi juga benar-benar yakin, ya. Tentu saja Nabi sudah tahu ya dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka menjawab, ya. Dia berkata lagi, sesungguhnya kalian akan membaiatnya untuk memerangi orang-orang berkulit merah dan hitam. Jika kalian nantinya melihat bahwa setelah harta kalian musnah karena tertimpa musibah dan para pemuka kalian dibunuh, kalian akan menyerahkannya, maka demi Allah dari sekarang urungkanlah niat itu, ya kan? Jadi kalau nanti kalian ragu ya, misalnya kalian hartanya dirampas, kalah perang, ya kan? Kemudian pemuka-pemuka kalian dibunuh, ya. Kalian menyerah, bahkan akan menyerahkan Nabi. Lebih baik kalian dari sekarang batalkan itu baiat. Luar biasa ya. Jadi benar-benar harus yakin ya. Ternyata memang sahabat benar-benar yakin melindungi Nabi demi keselamatan Nabi. Jangan sampai Nabi kita lecet sedikit pun dalam peperangan, baik dalam hinaan, cercaan gitu. Bila kalian melakukannya, maka hal itu akan menjadi kehinaan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Ya, tanya seperti itu. Jadi kalau kalian benar-benar seperti itu ya, akan menyerahkan Nabi kepada orang lain setelah kalian hancur, lebih baik kamu katakan sekarang dan jangan lakukan baiat itu. Dan kamu juga pasti akan hancur baik di dunia maupun di akhirat. Jika kalian nantinya melihat akan mampu menepati janji dari apa yang kalian tawarkan kepadanya sekalipun harta-harta musnah dan para pemuka kalian terbunuh, maka ambillah dia, sebab demi Allah hal ini adalah baik buat kalian di dunia dan di akhirat, ya. Jadi kalau kalian seandainya pun harta kalian, pemuka kalian terbunuh, ya, kalian tetap mempertahankan Nabi Muhammad SAW ya sebagai pemimpin kalian, ya, itu akan menguntungkan kalian baik di dunia ini maupun di akhirat. Maka ambil, gitu, ya. Lanjutkan baiatnya, artinya seperti itu. Mereka berkata, kalau begitu kami akan mengambilnya sekalipun dengan resiko harta kami musnah dan para pemuka kami terbunuh karenanya. Wahai Rasulullah, apa imbalan bagi kami dalam hal ini bila mana kami dapat menempatinya? Dia menjawab surga. Gampang aja satu kata, surga.
Lalu mereka berkata, bentangkan telapak tanganmu. Kemudian beliau membentangkan telapak tangannya dan mereka pun membaiatnya. Luar biasa ya keyakinan dia. Padahal surga itu kan gaib. Karena dia tahu bahwa ini adalah utusan Allah. Nah, itulah ya, hati kalau sudah yakin apapun yang terjadi dia akan bela terus, akan dakwah terus. Ya, dakwah kebenaran tentunya ya, yang dipahami oleh para sahabat. Dalam riwayat Jabir radhiyallahu ya, dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, maka kami berdiri untuk membayarnya. Lalu As'ad bin Zurarah yang merupakan orang paling muda dari 70 orang yang hadir tersebut memegang tangan beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, jangan terburu-buru wahai penduduk Yathrib. Sesungguhnya kita tidak datang kepadanya kecuali karena kita mengetahui betul bahwa dia adalah utusan Allah. Nah, ini pemuda ini masih ragu nih, itu ya. Itu namanya As'ad bin Zurarah ya. Sesungguhnya keputusan untuk membawanya keluar dari kota Mekah saat ini berarti memisahkan diri dari orang-orang Arab secara keseluruhan ya, terbunuhnya orang-orang pilihan kalian dan pedang siap menebas kalian. Karenanya jika kalian akan bersabar atas hal ini, maka lakukanlah dan kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun jika kalian mengkhawatirkan keselamatan diri kalian, maka biarkan saja dia, dan hal itu adalah alasan bagi yang paling logis ya, alasan yang sangat logis di sisi Allah. Jadi kalau kalian ragu ya, tinggalkan gitu. Tapi mereka tetap kekeh, semangat terus ya. Akhirnya mereka tetap membaiat dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diajak ya Nabi ke Madinah. Ya, sehingga kaum Ansor dan kaum kaum Ansor dan kaum Aus ya bersatu. Yang tadinya sering berperang gitu. Sudah dirahmati Allah. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu akad baiat ya. Setelah poin-poin yang tadi, yang 5 tadi ya, poin-poin baiat dengan penegasan-penegasan dan kepastian, maka dimulailah akad baiat dengan cara yang saling bersalaman. Akadnya bersalaman ya. Setuju? Oke. Setelah mengisahkan ucapan As'ad bin Zurarah tersebut, Jabir berkata, lalu mereka berkata, wahai As'ad, singkirkan tanganmu dari kami. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak pula membatalkannya. Ya. Allah ya, makin yakin mereka. Ketika itu barulah As'ad menyadari betapa besarnya kesiapan orang-orang Ansor ya untuk berkorban di jalan Allah, dan dia pun dapat memastikan hal itu sebagai seorang dai besar bersama Mus'ab bin Umair ya, di mana dia merupakan orang yang lebih dahulu mengukuhkan baiat ya. Jadi sebelum ingin Umamah bin As'ad bin Zurarah ini megang ya, jangan dulu ya itu. Kamu harus yakin dulu. Kemudian dilepaslah tangannya sini, kita sudah yakin kok. Ya kan? Jadi kamu jangan halangi kami. Itu kira-kira ya. Sedangkan baiat yang dilakukan oleh dua orang wanita yang menyaksikan kejadian itu adalah berupa ucapan saja. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali menjabat tangan wanita yang bukan mahramnya. Jadi yang 70, 71 ya, tadi itu jabatan tangan mereka. Sedangkan wanita tidak. Makanya kalau ada orang yang menuduh Nabi menyentuh tangan wanita pada saat baiat itu omong kosong itu. Tuh.
Dijelaskan juga di sini ya bahwa Bani An-Najjar ya mengklaim bahwa Abu Umamah As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama yang menjabat tangan Nabi SAW ya. Ini dikisahkan dalam kitab Ibnu Ishaq, dan Bani Abdul Ashhal berkata, yang benar ia adalah Abul Haitham bin At-Tihan. Ka'ab bin Malik berkata, yang benar adalah Al-Bara' bin Ma'rur. Lihat Ibnu Hisham ya. Menurut hemat penulis ya, barangkali mereka menganggap dialog yang terjadi antara kedua orang itu dan Rasulullah SAW termasuk ke dalam baiat. Sebab bila tidak, tentunya orang yang paling pantas disebut sebagai pembaiat pertama ketika itu adalah As'ad bin Zurarah. Wallahu a'lam. Ya. Saudaraku dirahmati Allah, ya. Ada 12 ya. Ini bab berikutnya ada 12 orang pemimpin pilihan ya di antara para sahabat tersebut ya, orang-orang yang dibaiat tersebut ya. Rasulullah SAW meminta agar dipilih 12 orang pemimpin yang tugasnya memimpin kaumnya dan mewakili mereka dalam pengemban tanggung jawab atas pelaksanaan poin-poin baiat tersebut. Beliau berkata kepada mereka, ya, sekilas 12 orang pemimpin di kalangan kalian untuk menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum kalian, dengan memonitor baiat atau perjanjian itu tadi ya, poin-poin tadi itu. Seketika itu juga pemilihan mereka dilaksanakan dan menghasilkan masing-masing 9 orang dari kalangan suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Kemudian disebutkan nama-nama beliau ya, nama-nama para sahabat sebagai berikut ya. Yang pertama atau poin pertama, para pemimpin terpilih dari suku Khazraj ya, suku Khazraj ya. Kemudian suku Aus. Dari suku Khazraj itu ada 9. Yang pertama itu As'ad bin Zurarah bin Ads, Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr. Yang ketiga Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah. Yang keempat Rabi bin Malik bin Al-Ajlan. Yang kelima Al-Bara' bin Ma'rur bin Sakhr. Yang keenam Abdullah bin Amr bin Haram. Yang ketujuh Ubadah bin As-Samit bin Qais. Yang kedelapan Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Yang kesembilan Al-Munzir bin Amr bin Hunais. Nah, itu dari suku Khazraj ya. Dari suku Khazraj. Dari suku Aus yang terpilih ada 3 ya. Yang pertama Usaid bin Hudair bin Samak. Yang kedua Said bin Khaisamah bin Al-Haris. Yang ketiga Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. Ya, di sini ada riwayat yang menyebutkan sebagai ganti Rifa'ah adalah Abdul Haitham bin At-Tihan. Ya, ini dalam kitab Ibnu Hisham ya, halaman 443. Ya, itu jadi berjumlah yang dipilih pemimpin dari 70 itu ya, 73 ada 12. Ya kan? 9 dari suku Khazraj, 3 dari suku Aus. Ya. Setelah pemilihan mereka selesai, Nabi SAW mengambil janji lain terhadap mereka ini sebagai para pemimpin pilihan yang diserahi tanggung jawab. Beliau berkata kepada mereka, kalian bertanggung jawab atas kaum kalian sebagaimana pertanggungjawaban kaum Hawariyun kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Ya, tentunya mereka tahu ya. Kaum Hawariyun itu ya artinya sahabatnya Nabi Isa ya. Disebut dengan Hawariyun. Kalau sahabat Nabi ya radhiyallahu. Sedangkan aku adalah penanggung jawab bagi kaumku, yakni kaum muslimin.
Seluruhannya artinya ya, kaum muslimin Ansor maupun kaum muslimin Muhajirin ya gitu, kaum Mekah. Mereka berkata, kami bersedia. Seperti gitu jawabannya mereka. Saudara yang dirahmati Allah, setelah menyingkap perihal perjanjian tersebut, ya, ini masuk ke bab berikutnya. Setelah itu perjanjian rampung dan para peserta hampir saja akan berpencar. Salah satu setan menyingkapnya. Namun karena penyingkapan ini terjadi pada detik-detik terakhir dan berita ini tidak mungkin disampaikan kepada para pemimpin Quraisy secara rahasia agar mereka dapat menyerang orang-orang yang berkumpul di celah itu secara mendadak. Maka setan tersebut berdiri di puncak bukit seraya berteriak dengan suara yang tidak pernah terdengar sekencang itu. Wahai penghuni rumah-rumah, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut agama baru yang bersamanya? Sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian. Ini setan nih, setan berbentuk manusia gitu. Ternyata suaranya terdengar gitu kan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah Azabul Aqobah, setan di Aqobah ya. Nama setan tersebut ya, namanya Azabul Aqobah. Demi Allah, aku akan mengkonsentrasikan diri untuk menghadapimu, wahai musuh Allah. Kemudian beliau menyuruh mereka untuk berpencar dan kembali ke barak masing-masing. Ya, ada aja ya yang ganggu ya, setan untuk mengabarkan kepada kaum kafir Quraisy, katanya kalian akan diserang ya kan, dengan orang yang penganut agama baru, maksudnya Muhammad ya dan para pendukungnya gitu. Ya, saudara kita rahmati Allah, kita masuk ke bab berikutnya tentang kesiapan orang-orang Ansor yang ingin menggempur orang-orang Quraisy ya. Ketika mendengar suara setan tersebut, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadah berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau menghendaki maka besok kami akan menggempur penduduk Mina dengan pedang-pedang kami ini. Lantas Rasulullah SAW bersabda, kita belum diperintahkan demikian. Akan tetapi kembalilah kalian ke barak masing-masing. Lantas mereka pun kembali dan tidur sehingga hari pagi. Ya, gitu. Sahabat udah nekat perang itu ya, tapi kata Nabi jangan, karena dia belum diperintahkan untuk berperang. Karena Nabi semua apa yang dilakukan itu atas izin Allah, atas perintah Allah. Kemudian bab berikutnya, kaum Quraisy mengajukan protes kepada para pemimpin Yatsrib. Ya. Ketika berita tersebut telah sampai ke telinga kaum Quraisy, jadilah kegemparan di tengah mereka yang menimbulkan suasana tidak stabil dan kesedihan. Karena mereka sangat mengetahui persis akses yang akan disemai oleh bayat tersebut seperti dan akibatnya secara langsung terhadap diri dan harta mereka. Jadi mereka udah takut, ketakutan juga akhirnya ya setelah sampai kepada kaum mereka. Maka begitu pagi menyingsing, berangkatlah rombongan besar yang terdiri dari para pemimpin Mekah dan para penjahat kelas kakapnya menuju perkemahan penduduk Yatsrib guna mengajukan protes keras atas dilaksanakannya perjanjian ini. Mereka berkata, wahai khalayak kaum Khazraj, katanya gitu, sesungguhnya telah sampai berita ke telinga kami bahwa kalian telah mendatangi teman kami ini, maksud Nabi Muhammad ya, itu ibaratnya dari setan deh itu ya, orang-orang Quraisy itu ya, untuk kalian bawa keluar dari negeri kami dan membayarnya dalam upaya menyerang kami. Dan sesungguhnya demi Allah tidak ada satu perkampungan pun dari perkampungan yang dihuni bangsa Arab yang lebih kami benci bergejolaknya perang antara kami dan mereka selain kalian. Wah, orang Quraisy ngancam loh ya. Gitu. Manakala kaum musyrikin ya suku Hajrat tidak tahu menahu soal bayat tersebut karena dilakukan dengan penuh rahasia di dalam kegelapan malam, maka mereka
serta-merta bangkit untuk bersumpah atas nama Allah bahwa tidak terjadi hal seperti itu dan kami tidak mengetahuinya. Hingga datanglah mereka menghadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang langsung membantahnya dengan berkata, ini berita batil, tidak pernah terjadi, dan kaumku tidak akan ada yang berani lancang terhadapku seperti ini. Andai kata aku berada di Yathrib, secara niscaya kaumku tersebut tidak berani berbuat seperti itu terhadapku hingga menunggu perintahku dulu. Gitu ya, itu kata Abdullah bin Ubay. Karena yang menyampaikan tadinya setan yang berteriak gitu ya, dari puncak gunung. Di posisinya masih di Mekah ya. Karena bayatnya itu di Mekah, di Aqobah tadi ya, gitu. Daerah Mina ya. Sementara kaum muslimin di kalangan mereka satu sama lain saling memandang dan tutup mulut. Tidak seorang pun dari mereka yang berbicara, menyanggah ataupun membenarkan. Pada akhirnya para pemuka Quraisy lebih cenderung membenarkan keterangan kaum musyrikin lalu pulang dengan tangan hampa. Ya kan? Emang kaum musyrikin nggak tahu kan rahasia-rahasia kan gitu. Ya. Saudara dirahmati Allah. Ya, untuk masuk ke bab atau poin berikutnya tentang kepastian berita bagi Quraisy dan upaya mengusir para peserta baiat. Ya, gitu. Jadi udah mulai ketahuan nih ya yang berbaiat dengan Nabi itu ya di baiat Aqobah tersebut. Para pemimpin Mekah pun pulang dalam kondisi hampir yakin terhadap kebohongan berita tersebut. Akan tetapi mereka masih melacak terus informasi tentangnya dan mengkajinya secara seksama hingga akhirnya mereka yakin bahwa sebenarnya berita itu benar adanya dan pembaiatan benar-benar telah terjadi. Berita tersebut diketahui setelah para jemaah haji pulang ke negeri mereka masing-masing. Kemudian pasukan berkuda kaum Quraisy bergegas mengejar orang-orang Yathrib, namun semua itu ibarat nasi telah jadi bubur. Hanya saja mereka masih sempat memergoki Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr, lalu langsung mengejar mereka terhadap Al-Munzir. Mereka tidak dapat berbuat banyak, sedangkan terhadap Sa'ad mereka berhasil menangkapnya. Kemudian kedua tangannya diikat ke lehernya dengan tali tunggangannya. Lalu mereka memukul, menyeret dan mencambak rambutnya sehingga memasuki kota Mekah. Tak berapa lama datanglah Mut'im bin Adi. Nah, ini udah masuk Islam dia ya. Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah kemudian membebaskannya dari tangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena Sa'ad pernah memberikan perlindungan kepada kafilah kedua orang tersebut tatkala lewat di Madinah. Merasa kehilangan jejak saat kaum Ansor berunding untuk kembali menjemputnya. Namun tiba-tiba dia sudah muncul di hadapan mereka sehingga akhirnya mereka meneruskan perjalanan hingga sampai ke Madinah. Ya, sahabat tahu bahwa saat ditangkap dia ingin menyusul, tapi tiba-tiba saat udah muncul ya, karena dilepaskan tadi oleh Mut'im dan Al-Haris ya. Itulah baiat Aqobah kedua yang lebih dikenal dengan baiat Aqobah Kubra ya. Baiat tersebut berlangsung dalam suasana yang diliputi rasa cinta, loyal, solidaritas antara sesama kaum mukminin yang terpencar-pencar, saling percaya, keberanian dan kepahlawanan di dalam menempuh jalan ini. Seorang mukmin dari kalangan penduduk Yathrib amat empati terhadap saudaranya yang tertindas di Mekah. Karena kaum muslimin tertindas di Mekah ya. Jadi kaum Ansor atau kaum orang-orang Yathrib ya sangat empati ya. Kemudian fanatik terhadapnya, murka terhadap orang-orang yang menzaliminya. Seluruh persendian tubuhnya diliputi perasaan kasih terhadap saudaranya tersebut yang dia cintai dari kejauhan semata-mata karena Allah. Jadi kalau
Islam sama Islam tuh saling mencintai ya. Kalau sakit dia merasakan sakit. Perasaan dan emosi seperti ini bukan muncul hanya sesaat yang sewaktu-waktu bisa saja redup, akan tetapi ia bersumber dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-kitabnya, keimanan yang tidak akan luntur di hadapan kekuatan-kekuatan zalim dari musuh-musuh manapun, keimanan yang bila semilir telah berhembus, maka ia akan membawa ke sesuatu yang menakjubkan dalam keyakinan dan amal perbuatan. Dengan demikian, ya, keimanan seperti ini kaum muslimin mampu menoreh berbagai amalan di atas lembaran-lembaran masa dan meninggalkan bekas-bekas tiada bandingnya baik di masa lampau ya, bahkan pada masa yang akan datang. Ya, itu ya, saudara yang dirahmati Allah. Itulah ya perjanjian atau bayat Aqobah ya, diantaranya yang kedua ya kan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena masih banyak sekali ya, kita tentunya nggak usah buru-buru ya, supaya ini sedikit demi sedikit sehingga bisa kita pahami dan kita bisa pelajari ya, sehingga bagaimana cintanya seorang sahabat kepada nabinya ya, dia rela harta dirinya dan keluarganya dia hancur, tapi dia sama nabi, dia tetap ingin melindungi nabi ya. Itu saja yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri ya. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada antum ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.